Kembali Anda menyaksikan Tapari Tausiah pagi hari ya bersama Ustadz Sutrisno Sulaiman. Ya, ini Pak Ustadz ya, tadi kita akan lanjutkan kembali lagi. Mungkin bisa tadi dilanjutkan ceritanya kepada pemirsa. Kira-kira saya penasaran ya, hikmah apa yang bisa diambil dari ending ceritanya seperti Iya, itu. terima kasih Mas Sabi? Asri. Iya, Mas. Saya akan lanjutkan dengan cerita sang raja yang endingnya adalah bersyukur ketika kebijakannya itu ternyata tadi akan berdampak positif terhadap diri dan orang lain. Sang raja yang pulang ke rumah Dewan Penasihat yang dipecatnya tadi, ketok-ketoklah pintu. Assalamualaikum. Dibukakanlah pintu oleh sang Dewan Penasihat. Kemudian sang Dewan kaget melihat sang raja tadi. Wah, raja, kenapa malam-malam begini datang ke rumah gitu? Apakah raja mau memecat saya kedua kalinya gitu? Kemudian sang raja mengatakan, tidak, saya ingin kamu kembali menjadi Dewan Penasihat saya. Saya bersyukur karena ada kamu yang memberitahu saya bahwa bersyukurlah, itu hanya tanganlah yang hilang, jempol, bukan badan gitu. Karena apa? Kenapa bisa begitu? Kata sang penasihat. Sang penasihat mengatakan, kenapa bisa begitu? Kemudian sang raja menceritakan bahwa saya itu kemarin berburu dengan membawa Dewan Penasihat yang baru. Ternyata dalam perjalanan perburuan itu ada acara barbar, ada acara penyembahan. Dan di situ sebenarnya saya sebagai raja yang menjadi tumbal. Karena jempol saya ini yang putus kemarin itu dijadikan alasan untuk saya tidak dijadikan bahan persembahan. Jadi Dewan Penasihat saya yang menjadi yang menjadi persembahan. Kemudian dipeluklah. Saya terima kasih atas nasihat kamu. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Kemudian sang Dewan Penasihat pun mengatakan, tidak perlu bersyukur kepada saya. Saya juga sangat bersyukur gitu. Saya sangat bersyukur. Kenapa? Syukur raja mecat saya. Kalau saya tidak dipecat sama raja, saya yakin mungkin saya yang akan menjadi tumbal oleh kerajaan yang barbar yang melakukan penyembahan itu. Betul, betul. Ya kan? Jadi akhirnya sang raja membuat keputusan, oke, biar istri kamu juga selalu bersama kamu dan kamu bisa melaksanakan pendampingan kepada saya. Kamu dan istri kamu sekarang ikut sama saya ke kerajaan. Tinggal dan apapun yang kamu inginkan akan saya berikan. Masya Allah. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu kita berhusnudzon billah. Dan itulah menurut Allah yang terbaik. Dan ada nilai-nilai yang di luar nalar manusia. Selalu berprasangka positif ya, Berprasangka Pak Ustadz, positif. Kalau bahasa kerennya positive thinking, ya gitu ya. Betul, Pak Ustadz. Jadi saya rasa itu yang paling penting. Dari cerita ini bisa kita mengambil hikmah bahwa dalam posisi pandemik ini, yang kita tidak tahu kapan endingnya proses pandemik ini, kita nggak tahu. Ini adalah bagian ujian dari Allah. Yang mungkin kemarin kita sibuk di pekerjaan, sibuk di kantor, dengan kebijakan PPKM ternyata kita dipersilahkan untuk kumpul dengan anak, saudara, famili, dan sebagainya. Ambil hikmahnya itu. Betul. Kemudian yang biasanya mungkin kita tidak bisa kumpul sama anak-anak, mengajarkan ilmu, lebih akrab sama anak-anak, dengan posisi pandemik PPKM ini ternyata kita bisa kumpul bersama sanak famili dan keluarga. Itu bagian yang tidak bisa dinilai dengan jadi lebih ada hikmahnya juga pandemi ya Pak Ustadz. Jadi lebih quality time dengan keluarga. Quality time. Seperti Betul itu ya. sekali Mas Asri. Nah, ini bisa muncul, bisa kita nikmati kondisi-kondisi itu kalau kita menyadari ini adalah bagian ujian dari Allah dan harus kita mencari jalannya syukur seperti apa. Harus mencari jalannya syukur, Pak. Ya, karena kalau kita nggak mencari jalan syukur, yang terjadi adalah kufur. Nah, qalilan ma tashkurun. Kenapa para penasihat-penasihat selalu kadang mengajak, menghimbau kita selalu senantiasa bersyukur? Karena kebanyakan manusia ini ternyata tidak lulus dari ujian, yang akhirnya kufur, yang akhirnya tidak bersyukur kepada Allah. Yang akhirnya apa? Allah murka. Ketika orang tidak bisa bersyukur kepada Allah, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah orang tersebut menjadi malas beribadah, mengkambing hitamkan pemerintah, mengkambing hitamkan atasannya, mengkambing hitamkan bawahannya, mengkambing hitamkan kondisi lapangan dan sebagainya.
Jadi hal-hal itu muncul karena kurangnya rasa syukur terhadap kondisi yang Allah takdirkan untuknya. Berikhtiar boleh, bekerja menjadi apa, tapi perlu diingat, jabatan, pangkat, itu hanya titipan dari Allah, dan yang paling menentukan sikap nantinya adalah bagaimana kita bisa mensyukuri itu semua. Oleh karena itu, penting kita harus memahami bahwa hidup ini hanya sementara dan akan selalu diuji oleh Allah, dan harus kita tahu bahwa dalam hidup yang membuat kita bahagia ada 3. Yang pertama, mensyukuri. Yang kedua, menikmati. Yang ketiga adalah menjalani. Karena kalau sudah 3 ini kita bisa lakukan, insya Allah dalam kehidupan kita akan menjadi lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih bisa melaksanakan dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat lebih damai. Iya, nampaknya ini tambah menarik nih tausiahnya Pak Ustadz. Tapi kita akan jeda dulu ya, Pak Ustadz. Sebentar kita akan jaga. Iya, pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tapari, hanya di Net TV Sosial TV masa kini.